Baik, kita lihat tafsirnya ayat 1 sampai 3 dulu dari surah An-Nas. Kul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, bi rabbin nas, kepada Rabb pencipta pengatur manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia. Kalau ibu-ibu lihat dalam tafsir Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan ayat 1 sampai 3 dalam surat An-Nas menegaskan 3 aspek ketauhidan yang fundamental. Pertama adalah tauhid rububiyah, kedua tauhid mulkiyah, dan yang ketiga tauhid uluhiyah. Yang pertama apa, Bu? Rububiyah, tauhid rububiyah, dua tauhid mulkiyah, ketiga tauhid uluhiyah. Nah, ini semua diambil dari ujung dari diambil dari ayat 1, 2 dan ayat 3, Bu ya. Tauhid rububiyah diambil dari kalimat Rabbin nas, kun a'udzu bi Rabbin nas. Rabbin nas kemudian melahirkan tauhid rububiyah. Apa makna tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu adalah yakin hanya Allah satu-satunya pencipta, yakin hanya Allah satu-satunya pemilik, yakin bahwasanya Allah pengendali alam raya. Itulah tauhid rububiyah. Dengan kekuasaan Allah menghidupkan dan mematikan. Jadi ibu yang menghidupkan kita siapa? Allah. Kita mati juga siapa yang mematikan? Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami pun akan kembali kepada Allah. Kalau kita lihat di surat Ar-Rum ayat 40 jelas, Bu ya. Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Itulah makna dari tauhid rububiyah. Jadi, qul a'udzu birabbin nas memiliki makna katakanlah aku berlindung kepada yang mencipta, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Itu makna dari ayat pertama surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, jadi maknanya apa, Bu? Katakanlah aku berlindung kepada yang mencipta, mengatur, memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Yang kedua ada tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah itu diambil dari ayat kedua, malikin nas. Mulkiyah. Makna dari tauhid mulkiyah apa? Yakin hanya Allah raja atau penguasa yang sesungguhnya, penguasa yang paling berhak menentukan aturan hidup, dialah Allah. Aturan hidup Allah termaktub dalam Al-Quran yang selalu kita baca dan sunnah Rasul. Kalau kita mau mempelajari dan mengamalkannya, berarti kita telah melaksanakan tauhid mulkiyah. Ibu mau belajar Al-Quran, mendalami, mentadaburi, mau belajar juga sunnah-sunnah Rasul, berarti hakikatnya kita sedang melaksanakan tauhid mulkiyah. Allah mengecam orang-orang yang tidak mewujudkan tauhid mulkiyah dalam kehidupan sehari-hari. Ini disebut di surat Al-Maidah, surat kelima ayat 50. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Kata Sayyid Qutb, kata Ustadz Sayyid Qutb, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan hukum jahiliyah itu apa? Hukum jahiliyah itu adalah aturan hidup atau hukum buatan manusia yang berseberangan dan bertentangan dengan syariat Islam, nilai-nilai Islam. Ya, misal ibu, kalau ada orang yang lebih suka menggunakan hukum waris adat dibandingkan dengan hukum waris Islam, berarti hakikatnya dia termasuk yang melakukan pelanggaran terhadap tauhid mulkiyah. Adapun hukum atau aturan buatan manusia yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka tentu tidak disebut sebagai hukum jahiliyah. Alhamdulillah hujan turun. Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan yang turun, reda, turunnya hujan semoga menjadi manfaat bagi kita, rahmat bagi kita semua ya. Nah, aturan tersebut ibu-ibu kalau tidak menyalahi nilai-nilai Islam, tentu kita wajib menaati aturan itu.
dan tidak disebut sebagai hukum jahiliyah. Misal ibu nyandak motor, mobil, ada lampu merah, kemudian ibu kalau lampu merah apa? Berhenti, stop. Untuk truk gitunya, sana si ibu teh rusuh. Kemana ibu meniru rusuhan? Ya sini, tekian sini yang pipis, tapi dalam lampu merah tetap ditahannya. Jadi ketika lampu merah dan kita tidak menyalahi aturan-aturan yang dibuat manusia dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, ya tentu wajib untuk dipatuhi, dan itu pasti untuk kemaslahatan kita. Contoh lainnya misalkan anak-anak sedang ujian, anak-anak lagi ujian, ibu-ibu, kemudian anak-anak itu aturannya tidak boleh nyontek, niror, kayak. Nah ketika itu kan aturan buatan manusia, tidak menyalahi nilai-nilai Islam, maka harus dipatuhi, wajib ditaati karena senafas dengan ajaran Islam. Yang ketiga ibu-ibu, tauhid uluhiyah. Jadi pertama tauhid apa bu? Rububiyah, diambil dari kalimat Rabbin Nas ayat 1. Dua, tauhid mulkiyah, diambil dari ayat 2 surat An-Nas, Malikin Nas. Dan yang ketiga saudara-saudara adalah tauhid uluhiyah, diambil dari ayat ke-3, Ilahin Nas. Maknanya apa tauhid uluhiyah itu? Tauhid uluhiyah itu adalah keyakinan bahwa hanya Allah yang paling berhak diibadahi. Hanya Allah yang paling berhak diibadahi. Ini dijelaskan di surat Al-Anbiya surat 21 ayat 25. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa tiada Tuhan selain aku, maka beribadahlah hanya kepadaku. Itu Allah menyebutkan di surat Al-Anbiya ayat 25. Jadi kalau kita cermati, ibu-ibu, sesungguhnya kaum jahiliyah yang menentang dakwah Rasul, mereka punya tauhid. Tapi tauhid yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah hanya tauhid rububiyah. Apa dalilnya? Silakan nanti dibuka di surat Al-Ankabut ayat 61. Jadi orang-orang jahiliyah juga punya tauhid, tapi tauhid yang mereka miliki hanya tauhid rububiyah. Ini ada di surat Al-Ankabut ayat 61. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi serta menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab, Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar. Jadi menurut ayat ini, menurut surat Al-Ankabut ayat 61, orang-orang jahiliyah itu yakin bahwa Allah yang menciptakan langit dan yang menciptakan bumi. Serta bukan hanya menciptakan, Allah yang mengatur peredaran alam semesta. Ini merupakan indikator orang-orang jahiliyah juga punya tauhid. Tauhid apa bu? Rububiyah. Ya, tauhid rububiyah itu tadi apa? Tauhid rububiyah itu tauhid yang meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan langit bumi, mengatur, memberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan. Tapi sayang mereka tidak memiliki tauhid uluhiyah. Ada tauhid uluhiyah namanya. Tauhid uluhiyah mah keyakinan yang mantap tuh hanya Allah lah yang berhak disembah. Keyakinan hanya Allah saja yang paling berhak diibadahi. Saat beribadah mereka menjadikan berhala sebagai sembahan. Ya, ada berapa berhala tuh Bu? Kamu di Mekah tuh Bu? Kira langkung ayat 360 berhalanya. Pami telepat jalmi anu orang yang pertama kali bawa berhala, dan kan dulu itu ibu-ibu mereka masih meyakini dan masih beribadah, masih mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Tapi ada seorang tokoh namanya kalau nggak salah Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini tokoh masyarakat pada saat itu. Kemudian dia datang ke Syam dan dia melihat orang-orang Syam melakukan penyembahan terhadap berhala. Akhirnya Amr bin Luhai membawa satu berhala namanya Hubal. Hubal ini dibawa ke Mekah. Kumari Amr bin Luhai tokoh masyarakat yang dermawan itu ternyata nggak lama untuk membuat orang-orang masyarakat kemudian meyakini bahwasanya berhala itu sebagai Tuhan. Lalu kemudian ada lagi selain Hubal namanya Lata, Uzza, Manat, ya termasuk Hubal, gitu ya. Amr bin Luhai kalau nggak salah itu namanya ya.
tokoh yang pertama kali membawa berhala ke Makkah. Jadi ibu saudara-saudara, saat beribadah mereka menjadikan berhala sebagai sembahan. Jadi orang yang di dalam hatinya tertanam tauhid rububiyah belum tentu memiliki tauhid uluhiyah. Sekali lagi, kalau ada orang yang meyakini tauhid rububiyah belum tentu dia memiliki tauhid uluhiyah. Eta buktina geuningan nyembahna masih kene ka berhala, patung. Ya memang kalau ditanya anjeun yakin teh ya saha nu ngalusurkeun hujan teh? Allah. Siapa yang meredakan? Tiba-tiba reda hujannya ya. Siapa yang ngasih rezeki? Tiba-tiba ada gehu dua jasa cengeng. Begitu dikrek, aduh miraos bisa tos malapar, acan tuangnya terasin nanti bu. Kita dikasih rezeki oleh Allah. Makanya tadi ketika Bu Ain nawarin, Ustaz, deui hoyong masih deui tapi da bade masih. Jadi luar biasa. Raos ibu-ibu mah nuju ngaos, coba nuju ngopikeun pengawasan teh. Ayalah nu ngagegel cengeng-cengeng wae mah gitunya, tapi kan mau mungkin cengeng nangkul seneng gebuna. Cuman Ustaz mah moal biasa nuju ceramah sambil nuang eta gehu. Jadi ibu-ibu, mari kita coba terapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita bertanya pada seseorang, bukan sesurian. Kita tanya pada seseorang, apa kamu yakin Allah yang menciptakan dan memberi rezeki serta kehidupan kepadamu? Kalau kita tanya bukan pada rumput yang bergoyang, pada seseorang, kamu yakin nggak yang memberi rezeki itu Allah? Kalau jawabannya ya saya yakin, ya itu berarti orang itu punya tauhid. Tauhidnya apa tadi? Tauhidnya apa saya? Rububiyah. Tapi kenyataannya yang disembahnya bukan Allah, tapi yang disembahnya kedudukan, yang disembahnya harta, yang disembahnya popularitas, ketenaran, keterkenalan, diagung-agungkan, dipuja-puji. Karena dia kemudian dengan menyembah kedudukan, ya hari nyembah patung mah teu sina berhala mah, tapi kedudukan dijadikan sebagai sembahan, popularitas, harta, kemudian meninggalkan sholat hanya demi rapat, azan sholat teh ditinggalkan. Jadi kadang memang miris ya ketika rapat berlangsung azan, ya memang sih berhenti pas azannya. Tapi setelah azan itu apakah mereka bersegera untuk melaksanakan sholat? Umumnya apa setelah azan itu dilajengkeun deui rapat teh. Kayak 5 menit pada asar, nunggu sholat zuhur. Saking pentingnya rapat gitu. Nah ini sungguh sangat mengerikan ya. Seberaninya gini manusia kemudian meninggalkan, bahkan melalaikan sholat hanya demi rapat. Yang ngasih kemudahan kelancaran urusan bisnis itu siapa ibu-ibu? Allah kan. Misalkan rapat karena urusan usaha bisnis, mintanya ke Allah, utamakan Allah sehingga nanti usaha bisnis apapun akan dimudahkan. Tidak sedikit pula ibu-ibu yang menghalalkan segala cara demi kedudukan sehingga lupakan aturan yang ditetapkan Allah sebagai penentu hukum. Nah kalau demikian keadaannya, yang menjadi Tuhan bukanlah Allah, tapi yang menjadi Tuhan siapa? Harta dan kedudukan. Inilah gambaran betapa banyak umat Islam yang memiliki tauhid rububiyah namun tidak memiliki tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyahnya keren, bagus, tapi sayang tauhid uluhiyahnya tidak ada. Sungguh tragis. Nah, ayat 1 sampai ayat 3 dalam surat An-Nas ini mengingatkan manusia bahwa tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah dan tauhid uluhiyah harus dimiliki secara keseluruhan agar ketauhidannya menjadi sempurna. Jadi nggak bisa kemudian Ustaz Nabi mah bade tauhid rububiyah we hungkul. Biasanya bade mulkiyah we hungkul, bade uluhiyah we hungkul biasa. Ketiga tauhid ini harus ada pada diri kita, dan itulah yang kemudian akan menjadi kesempurnaan dalam bertauhid. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah sebagai Rabbin Nas, pencipta dan pemelihara manusia, Malikin Nas, raja penguasa manusia, dan Ilahin Nas, Tuhan manusia. Kita lanjut ayat 4 dan ayat 5 dari surat An-Nas. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan
setan yang biasa bersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Kata As-Sabuni, kata Ustaz As-Sabuni dalam tafsir Ayatul Ahkam halaman 17, setan itu ibu berasal dari kata syatona. Setan, syaiton berasal dari kata syatona. Syatona itu artinya menjauh. Kenapa dinamai setan? Karena memang menjauhkan manusia dari kebenaran. Jadi disebut setan teh kumargi menjauhkan kita manusia dari kebenaran, maka disebutlah setan. Setan pernah bersumpah akan menjauhkan manusia dari jalan yang benar dan akan menyesatkan manusia dari segala penjuru. Ini setan sudah sudah berjanji bahwasanya mereka akan menyesatkan manusia. Ibu-ibu bisa lihat di surat Al-A'raf ayat 16 sampai dengan ayat 17. Setan berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi manusia dari jalan kau yang lurus. Tuh, sahur saya kan bu? Sahur setan, saya akan menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari depan tuh setan akan datang menggoda. Kemudian dari mana lagi? Dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur alias taat. Ini yang diungkapkan oleh setan. Jadi setan akan senantiasa menjauhkan, menyesatkan manusia. Tadi di surat apa tadi bu? Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Sesungguhnya manusia memiliki jiwa hanif. Jiwa hanif itu jiwa yang condong pada kebaikan. Dan itu fitrah bu ya, condong pada kebaikan. Buktinya kalau melakukan kemaksiatan atau pelanggaran akan ada perasaan penyesalan. Orang melakukan kesalahan, melakukan dosa, nyesel deh. Ada nggak penyesalan? Nah, berarti kalau ada penyesalan, dan itu fitrah manusia diberikan oleh Allah hanif, kecondongan untuk melakukan kebaikan. Namun karena setan telah memproklamirkan dirinya untuk menjerumuskan manusia dari jalan yang benar, fitrah hanif, fitrah condong untuk melakukan kebaikan itu akhirnya sering tidak berdaya dengan jeratan dari setan. Jadi ketika melakukan kesalahan, ada penyesalan, diulangilah kembali kesalahan tersebut. Inilah bukti keberhasilan setan dalam menggoda manusia. Setiap manusia berpeluang terjerumus dalam jeratan setan, karena Allah menyertakan setan pada setiap manusia. Bahkan ia berada pada aliran darah. Jadi setan itu ada pada aliran darah setiap manusia. Ini disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, setiap diri kamu pasti didampingi setan. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan kau ya Rasul? Apakah engkau juga didampingi oleh setan? Nabi menjawab, ya saya juga sama. Hanya Allah menolong saya dengan cara setan yang mendampingi saya masuk Islam, sehingga ia selalu menyuruh pada kebaikan. Jadi Rasulullah juga sama, didampingi oleh syaitan, digoda. Namun setan itu kemudian masuk Islam dan mengajak beliau untuk selalu menyuruh kepada kebaikan. Ini hadisnya riwayat Bukhari. Sesungguhnya setan berada dalam peredaran darah manusia, dan aku khawatir yang membisikkan keburukan pada hatimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, merujuk pada keterangan tersebut, ibu-ibu, jelaslah bahwa kita berada di antara dua tarikan. Jadi ada tarikan positif, hanif ya, condong untuk melakukan kebaikan, dan ada tarikan negatif alias setan. Keduanya ini ada dan keduanya menyatu dalam diri kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar tarikan hanif, tarikan kebaikan itu lebih dominan dibandingkan dengan tarikan negatif yaitu setan. Gimana sih caranya bisa melemahkan si setan? Ya, ibu-ibu lihat surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 36. Surat 43 ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itu menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi ibu-ibu, jawabannya
agar kita terhindar dari jeratan setan, kita harus selalu ingat kepada Allah, zikrullah. Selalu, jangan sampai memberikan ruang sedikit pun kepada setan untuk menggoda kita. Maka caranya apa? Selalu ingat kepada Allah. Ya, salah satu caranya ini ya. Rabu menyempatkan hadir, Kamis mungkin di majlis yang lain, Jumat atau di rumah pun ada program sholat kita ya, zikir pagi, zikir petang. Jangan lengah dari aturan-aturan Allah, barengi seluruh aktivitas keseharian dengan ikhlas dan doa. Jadi perbanyak zikir. Wasabbihuhu bukratan wa asila ya. Zikir pagi, zikir petang itu bagus ya untuk menjauhkan kita dari bisik kerayuan syaitan. Ingat, setan selalu mengintai manusia dari setiap penjuru. Tadi disebutkan dari depan, belakang, kanan, kiri. Jadi setiap penjuru itu setan selalu menghampiri kita, ada. Begitu lengah, serta-merta setan akan memanfaatkan peluang emas ini untuk membisikkan kejahatan, sehingga kita terjebak menjadi sahabat karibnya dan akhirnya terjebak dalam kehidupan nista penuh maksiat. Nah, bahaya kalau kita sudah menjadi temannya setan. Nah, setan mempunyai dua target. Dua target yang setan lakukan yaitu memperbudak manusia dan mengondisikan manusia untuk lupa kepada Allah. Memperbudak manusia, dan setan itu targetnya adalah apa? Mengondisikan bagaimana caranya agar manusia itu lupa kepada Allah. Ini disebut di surat Al-Mujadilah ayat 19, surat 58 ayat 19. Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah sesungguhnya golongan setan itulah golongan orang-orang yang merugi. Ada beberapa strategi yang ditempuh setan untuk mewujudkan targetnya ya. Tadi targetnya apa Target setan itu memperbudak manusia dan mengkondisikan manusia biar lupa kepada Allah. Ada beberapa strategi yang ditempuh supaya berhasil memperbudak manusia dan mengkondisikan manusia. Apa saja itu? Pertama, waswasa. Kedua, tazyin. Ketiga, tamani. Keempat, adawah. Kelima, takhwif. Dan keenam, sodud. Kita akan jelaskan satu persatu ya, karena kan kita sampai jam 2 subuh kan pengajiannya ya. Jadi jangan khawatir, tidak selesai, insya Allah selesai. Jadi ibu, yang pertama yang dilakukan oleh setan adalah waswasah. Apa itu waswasah? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Waswasah itu apa sih? Waswasah itu artinya membisikkan keraguan. Membisikkan keraguan pada manusia agar tidak bersegera melakukan kebaikan atau amal soleh. Itu adalah waswasah. Jadi waswasah itu membisikkan keraguan. Ragu gitu. Badai melaksanakan kehadean kebaikan itu adalah waswasah. Contohnya adalah saat terdengar kumandang azan subuh, tubuh masih dililit oleh selimut. Apalagi di musim hujan, tiris, angin yang begitu kencang, subuh lebih dingin dari yang sekarang kita rasakan. Maka terbersit pikiran untuk menunda sholat. Kewe senang 5 menit deui dan nembe azan. Kewe ngantosan komat. Begitu komat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, bagi komat acan rakaat pertama. Jadi setan itu akan membuat manusia waswasah ya, membisikkan keraguan manusia agar tidak segera melakukan kebaikan. Kumaha caranya supaya manusia itu menunda-nunda dalam kebaikan. Nah ya, contoh yang lain, misalkan ketika ibu mau pergi pengajian ke Masjid Ar-Rahman, aku setan mah diwaswasa. Jika ustaznya kehujanan, kamu di balenda. Jika nama banjir, jika mau madu tak ustaznya. Hari pek ustaznya dongkap, tak acan ya sesah. Tak acan ya sesah, namanya ayah ibu saya tadi teh. Ibu Nia tuh jam 9:30 kalau tidak salah. Jadi ustaznya datang, bahkan ustaz datang itu sebelum ada karpet digelar, sebelum ada
sebelum adanya Tanginas. Karena tidak sihan gehu, ternyata kan alhamdulillah ya, hikmah Tanginas itu gehu ada. Kalau gitu ya, tempe kacang tempe terus ngoslahnya di gegelan. Jadi ibu-ibu, ketika ibu-ibu kemudian angke dia kan ngawas mah komaina hujan zaman hujan beberapa hari ini teh lampunya tirisnya luar biasa kan. Kalau kemudian kita menunda kebaikan, muncul keraguan, akhirnya tidak melakukan kebaikan, ngawas saja dan bedok jantan tengawas, berarti ibu sudah masuk perangkap setan yang namanya adalah waswasah. Yang kedua bu, strategi setan selain waswasah adalah tazyin, tazyin, tazyin. Apa itu tazyin? Tazyin itu membungkus kemaksiatan dengan kenikmatan. Aduh ngeri bu. Ibu-ibu pamit kurang kali, ibu gadung kurang kali nu usia remaja, usia Gen Z, duaan dah bobogohan. Ibu sudah tahu hukum bobogohan, pacaran dalam Islam gimana sih? Berduaan, berpegangan, saling menatap, ke bioskop bareng, jajan bakso, saling ngakuapan gitunya. Terus apa lagi bu? Mau janji bobogohan tehnya, si kakeknya nggak bawa jaket, si A-nya bawa jaket, akhirnya kemudian satu jaket berdua kan, terus payung berdua. Kamu lihat video skillnya, aduh. Ya di bioskop teh aja ke bioskop, nontonnya pangluhurna teh paling pojok. Ya bukan nonton film, bukan nonton manehna, duduaan we pecek-pecek ngarayak gitu kan. Nah itu yang kemudian hati-hati, berarti kalau dia melakukan itu dan ibu-ibu kemudian membiarkan, menganggap biasa Ustaz baru dak sih. Jika nu teu ngalaman morawai Ustaz. Masalahnya dia adalah pacaran ibu. Kalau orang kemudian jalan saat pacaran lebih mengesankan dibandingkan dengan menikah, jelas ini berarti masuk pada perangkap syaitan, tazyin. Maka bagi siapapun di sini yang ibu-ibu kan tergaduhnya, kabogoh kalau punya segera putuskan. Ya, kalaupun dia tidak mau diputuskan, segera putuskan untuk menikah, lebih halal, lebih nikmat. Nikah itu ibadah, pacaran adalah maksiat. Ya. Coba ikuti saya. Pacaran itu ibadah. Pacaran itu ibadah. Tanya. Sok salah wae namanya banyak pertimbangan. Kenging denda, Bu. Jadi pacaran itu maksiat. Nikah itu ibadah. Ya, gimana kalau dulu saya mengalami yang namanya pacaran Ustaz? Jalan berdua katanya, sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan, padahal belum halal itu ya. Kalau yang sudah biarlah, saya sudah kemahannya tobat, ibunya matos. Jadi ibu setan itu, ngerinya tazyin kan tadi bu, tazyin itu apa bu? Membungkus kemaksiatan dengan kenikmatan. Dan sekarang ngeri sekali ya, orang kemudian melakukan perselingkuhan, sudah satu ranjang, tidak disertai dengan pernikahannya, tidak ada akad pernikahan alias hubungan terlarang, dengan bangganya kemudian press conference, dengan bangganya kemudian diberitakan dan orang jadi pada tahu. Dan kemaksiatan sekarang jadi sesuatu yang lumrahnya punya. Kalau dulu orang bobogohan wae terus isinya komain nama bu nikah hubungan tanpa pernikahan yang sungguh sangat mengerikan. Dan hati-hati peran orang tua ini, hati-hati ya, kape ceretan kan dosanya kalau kemudian orang tua membiarkan. Atau senang Ustaz udah kene ibu harus tegas. Kata si murah kali teh duduan wae teh ari tos waktu sama tos lah nikahkan bu ya. Berikutnya bu, setan menggoda kita dengan cara tamanni, T-A-M-A-N-N-I, tamanni itu adalah memperdaya manusia dengan khayalan dan angan-angan, berkhayal dan berangan-angan. Ibu tahu angan? Angan lencang, angan bu, angan ya namanya lode, nama angan ini mah angan, berangan-angan dan berkhayal. Saat merebahkan badan di tempat tidur, kita berniat untuk sholat tahajud di penghujung malam, tapi sayang ketika alarm sudah berdering, sudah nyala,
kemudian kita cepat-cepat matikan, tidur pun dilanjutkan. Nah ini berarti orang ini masuk kepada strategi yang namanya tamani, berangan-angan, berkhayal, tiasa melaksanakan sholat tahajud, tapi tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Terus diulang tuh, yakin bahwa kita telah terperangkap strategi setan yang disebut dengan tamani. Jadi tahajudnya hanya angan-angan saja, hanya ngahayal biasa sholat tahajud, nikmatnya sholat tahajud, tetapi tidak ada upaya maksimal untuk merealisasikan tahajud. Contoh lain, kita begitu menyesal setelah melakukan perbuatan dosa, lantas kemudian berjanji itu dalam hati kita tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama dosa itu ya, tapi ternyata diulangi lagi. Berarti ketika kesalahan itu diulangi lagi, berarti setan sudah sukses dalam menggoda kita dengan cara tamani. Berikutnya ibu-ibu, adawah. Nah, strategi setan berikutnya adalah adawah. Adawah itu adalah permusuhan. Setan selalu berusaha menumbuhkan permusuhan di antara manusia. Kumaha carana supaya si ibu eta dan si ibu ieu teh paseak gitu. Nah, itu berarti setan tuh menggoda. Awalnya mah akur, saling tegur sapa, silih asah, silih asih, silih asuh. Aya ieu cenah usah teu aya naon konflik, tapi setan mah tuh adawah tah. Bagaimana caranya menghadirkan konflik-konflik biar pertemanan yang sudah dijalin, dibina, persahabatan atau puluhan tahun teh jadi musuh. Nah, kalau kemudian kita jadi musuh dengan teman kita, berarti setan sukses memberikan strategi adawah permusuhan. Ya, berawal mungkin dari prasangka-prasangka buruk gitu ya, dari hal-hal yang kumaha carana supaya kita rumah tangga teh hancur gitu bubuknya. Terus apalagi pertemanan jadi permusuhan. Terus ya itu kaitan dengan hal-hal yang sifatnya sudah ingin perdamaian, kan yang mengerikan sekarang lihat ya punya setan kan berhasil kan menggoda Israel sama USA. Nah, goda kumaha carana gitu kan, tidak mau berdamai dan kemudian menebarkan permusuhan. Setan pun selalu berupaya menakut-nakut manusia, yaitu sebutan takhwif. Ini strategi setan berikutnya adalah takhwif, menakut-nakuti manusia. Takhwif. Pernahkah kita merasa takut miskin karena menginfakkan harta kita? Nah, kalau kemudian ada perasaan sieun miskin, ya pami dikaluarkeun, pami disedekahkeun, pami dizakatkeun, pami diinfakkeun sieun miskin, berarti setan menggoda manusia lewat jalur takhwif, menakut-nakuti. Takut tidak mendapatkan jodoh karena pakai hijab, takut nggak punya pekerjaan karena pakai jilbab. Itulah takhwif, menakut-nakuti. Yang karenanya ibu-ibu, kita kemudian tidak melakukan amalan-amalan ibadah. Kenapa? Karena disebabkan setan yang senantiasa takhwif, punya sieun teu ingin damel sina ada nganggo hijab. Padahal zaman sekarang mah punya banyak perusahaan-perusahaan, meskipun itu perusahaan internasional, banyak orang-orang yang sudah diperkenankan pakai hijab. Ya, dulu mungkin untuk jadi pembawa acara berita atau TV itu masih jarang yang pakai hijab, tapi sekarang makan banyak. Terakhir ibu, setan melakukan strategi menggoda manusia lewat sodun. Nah, ini strategi yang setan terapkan itu sodun itu adalah menghalang-halangi manusia menjalankan perintah Allah dengan menggunakan berbagai hambatan. Sodun, menghalang-halangi manusia menjalankan perintah Allah dengan berbagai hambatan. Misal malas sholat sunnah padahal biasanya rajin, atau ngantuk ketika baca Quran padahal sudah cukup tidur. Nah, itu sebutnya sodun. Sodun itu adalah menghalang-halangi manusia menjalankan perintah Allah dengan menggunakan berbagai hambatan. Ayawe itu hambatan nanti ya, hambatan nanti ayawe. Berbagai strategi tersebut ibu-ibu ya, yang pertama tadi apa? Waswasa, 2 tazyin, 3 tamani,
yang keempat adawah, kelima takhwif, dan yang terakhir yang keenam sodun. Berbagai strategi tersebut dilaksanakan secara sungguh-sungguh baik oleh setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia. Nah, ini sebagai penutup ayat ke-6. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Apa yang dimaksud dengan setan dari golongan jin? Yang dimaksud dengan setan dari golongan jin yaitu setan yang tidak terlihat, tapi kalau jeli kita bisa merasakannya. Setannya tidak terlihat, tapi kalau jeli kita bisa merasakannya. Keburukan yang terbersit dalam pikiran, nah itu adalah bisikan setan dari golongan jin. Keburukan ya kumaha. Ibu-ibu mungkin ada niatan melakukan keburukan, nah, berarti itu ibu sudah terperangkap oleh bisikan setan, godaan setan dari golongan jin. Sementara setan dari golongan manusia yaitu manusia yang menjerumuskan atau mengajak kepada kemaksiatan dan dosa. Jadi kalau ibu-ibu punya teman kekeh sih eta mah ngajak nanti karena kemaksiatan, namun sih ngaji ke hujan kieu kayaknya nyeblak daripada ngaji jika dunia we ngaji. Oh berarti dia adalah setan dari kalangan manusia. Minal jin nanti wanas, dari kalangan manusia. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada salah seorang sahabatnya, apakah Anda telah meminta perlindungan Allah dari setan manusia? Yang ditanya balik bertanya, emang ada gitu setan manusia? Apakah ada setan manusia? Abu Dzar menjawab, iya. Bukankah Allah telah berfirman, demikianlah kami jadikan musuh bagi tiap-tiap nabi, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk memperdaya. Intinya perkataan yang indah-indah untuk memperdaya. Kumaha carana supaya lebih ke Allah. Itulah memang setan. Al-An'am ayat 112 yang tadi disebut. Selama kita selalu ingat kepada Allah, selalu memohon perlindungan kepada Allah, mengamalkan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dimurka oleh Allah, insya Allah kita akan bisa menghadapi godaan setan. Jadi jangan khawatir ibu, meskipun setan punya pengalaman yang hebat dengan kita, mereka bisa melihat kita nggak bisa melihat setan, tapi kita yakin selama tadi ibu ya, kitanya selalu ingat kepada Allah, mohon perlindungan hanya kepada Allah, selalu mengamalkan perintah Allah, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang dimurkai oleh Allah, insya Allah kita akan bisa menghadapi godaan setan dan terhindar dari bujuk rayu setan. Ibu bisa lihat di surat Al-A'raf ayat 200 sampai 201, surat 7 ayat 200 sampai 201. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan. Nah ini sikap orang yang bertakwa nih. Kalau ada was-was, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Al-A'raf ayat 200 sampai 201. Semoga Allah memberi kekuatan pada kita untuk selalu dapat menghadapi godaan setan, baik dari golongan jin maupun manusia.